Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ira Nofrianti dengan NIM 2104. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Politik Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Noraika Putri, SIP MSI. Dengan tema hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik tertentu baik level daerah atau nasional. Proses perumusan kebijakan publik merupakan sebuah proses yang kompleks dan dinamis, melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda. Hubungan antara aktor kebijakan ini memainkan peran penting dalam menentukan arah dan isi kebijakan yang dihasilkan. Pada dasarnya, terdapat tiga kategori utama aktor kebijakan. Yang pertama, aktor negara. Pemerintah merupakan aktor utama dalam perumusan kebijakan publik, memiliki kewenangan formal untuk menyusun, mengesahkan, dan melaksanakan kebijakan. Yang kedua yaitu lembaga legislatif, berperan dalam menyetujui atau menolak rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah yang terkait dengan. Yang ketiga yaitu lembaga peradilan, melakukan penafsiran dan penerapan hukum yang terkait dengan kebijakan publik, serta mengadili perkara. Yang kedua yaitu aktor swasta. Yang pertamanya yaitu perusahaan, memiliki kepentingan ekonomi dalam kebijakan publik yang terkait dengan sektor usaha seperti kebijakan ketenaga kerjaan dan perdagangan. Yang kedua yaitu organisasi non pemerintah atau NGO, mewakili kepentingan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan publik dan berperan dalam advokasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan. Yang ketiga yaitu media massa, menyebarkan informasi dan opini. Yang ketiga yaitu aktor masyarakat. Yang pertamanya, warga negara merupakan penerima manfaat utama dari kebijakan dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan. Yang kedua yaitu kelompok, mewakili kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat seperti kelompok minoritas, perempuan, atau penyandang disabilitas. Yang ketiga yaitu komunitas adat, memiliki hak atas wilayah dan sumber daya alam dan perlu dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan yang terkait dengan hak-hak tersebut. Selanjutnya itu hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kolaborasi. Aktor-aktor bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti dalam proses penyusunan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua yaitu konflik. Aktor-aktor membeda dan bersaing, sehingga terjadi perselisihan dalam proses perumusan kebijakan. Yang ketiga yaitu kompromi. Aktor-aktor mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, meskipun tidak sepenuhnya memuaskan semua kepentingan. Yang keempat yaitu kooptasi. Kooptasi yaitu aktor yang lebih kuat berusaha untuk mengendalikan atau mempengaruhi aktor yang lebih lemah, sehingga mereka tidak dapat secara efektif menyuarakan. Selanjutnya itu dinamika hubungan antara aktor kebijakan ini dapat mempengaruhi hasil kebijakan publik. Kebijakan yang dihasilkan dari proses kolaborasi dan kompromi umumnya lebih efektif dan berkelanjutan
dibandingkan dengan kebijakan yang dihasilkan dari konflik atau kooptasi. Berikut beberapa contoh hubungan antara aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan di Indonesia. Yang pertama yaitu pada tingkat nasional. Dalam proses penyusunan rancangan undang-undang Cipta Kerja, jadi tarik-menarik antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Pemerintah dan pengusaha menginginkan regulasi yang lebih mudah untuk meningkatkan investasi, sedangkan buruh khawatir bahwa hal ini akan melemahkan hak-hak mereka. Dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan inklusif, pemerintah bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Kedua, pada tingkat dalam proses penyusunan kebijakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat dan organisasi lingkungan untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan kebijakan tata ruang wilayah, pemerintah daerah bernegosiasi dengan pemilik tanah dan developer untuk menyeimbangkan pembangunan kebutuhan masyarakat setempat. Contoh kasus di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan pentingnya hubungan antara aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik adalah proses penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja di Indonesia. RUU ini menuai banyak kontroversi dan penolakan dari berbagai sektor masyarakat karena dianggap berpotensi melemahkan perlindungan hak-hak buruh dan mempermudah eksploitasi sumber daya alam. Dinamika hubungan antar aktor dalam kasus ini menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan publik yang tidak inklusif dan tidak melibatkan semua pihak yang berkepentingan dapat memicu konflik dan penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk membangun mekanisme dialog dan partisipasi yang efektif dalam proses perumusan kebijakan publik agar dapat menghasilkan kebijakan yang diterima dan didukung oleh semua pihak. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara aktor kebijakan salah satu faktor penting yang menentukan arah dan isi kebijakan publik. Memahami hubungan antara aktor ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.